10M, kenapa 10M? Karena kalau 10M ini kalian investasiin sebagai pokok investasi, let's say 10-15% per tahun tuh kalian udah bisa hidup banget. Maksudnya. Dan the magic of compounding ini yang kita suka lupa ya, terutama di anak-anak muda. Aku dulu juga anak muda, sampai sekarang pun aku juga masih anak muda gitu ya. Aku sadar kalau anak muda tuh suka nggak sabar, suka pengennya cepet-cepet gitu, kalau bisa kemarin ya kemarin gitu, apalagi soal duit kan. Nah yang aku pelajarin tentang duit dan investasi, kalau kita suka lupa kalau kita tuh ke depan nanti akan bertumbuh juga dalam in terms of karir, in terms of bisnis. Pasti dong, kalian pasti emang nggak mau keuangannya nambah gitu kan, duitnya juga nambah. Di situ kita suka lupa kalau ada pertumbuhan, sehingga ya nanti gimana caranya supaya waktu income lu naik, gaya hidupnya juga nggak berubah. Nah itu bisa lebih cepat lagi tuh benernya. Bahkan mungkin bisa di bawah 10 tahun kalau kalian mau mencapai kayak 10M gitu. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Rati Musikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita kedatangan special guest gitu ya, content creator juga pasti di bidang financial ya. Kita akan hari ini kedatangan Kak Randy ya, di balik akun @mudabebas_keuangan. Mungkin teman-teman investor ajaib juga udah ada yang follow gitu ya Kak Randy. Mungkin kita sapa dulu ya. Moga-moga. Halo Kak Randy. Halo, apa kabar juga? Baik, gimana Kak Randy? Terima kasih lo udah datang ya di Sama-sama. podcast di hari ini. Ya mungkin sebelum kenalan sama Kak Randy, bisa diinfoin dulu nih Kak Randy tuh saat ini tuh kesibukannya tuh apa aja sih? Apakah memaintain akun @mudabebas_keuangan atau mungkin ada kesibukan lain? Oke, sebelumnya first thing first nih ya, thank you ya to Ajaib, to tim juga, sama kamu juga udah invite kita ya ke sini ya. Jadi untuk perkenalan juga, memang untuk channel Muda Bebas Keuangan ini aku sambil sedikit cerita nggak apa-apa lah ya, santai aja juga kan. Jadi kesibukanku tuh sambil kerja juga profesional. Itu kita di industri private equity gitu-gitulah, kayak semacam venture capital juga gitu-gitu, sama sambil ngonten-ngonten juga di Muda Bebas Keuangan itu, di mana ya standar lah kita sharing-sharing tentang ilmu-ilmu keuangan, terus ya cara investasi, making money, dan hal-hal semacam itu sih, Rati. Baik, menarik ya. Dan itu kira-kira objektifnya apa sih Kak Randy bikin akun tersebut, dan kira-kira udah berapa lama sih akunnya? Jadi ini juga ya, ini banyak sih yang ditanyain ke aku nih kalau soal konten-konten. Jadi itu aku bikin konten ini nih belum lama ya, mungkin semenjak 1 tahun kurang kali ya, sekitar 9 bulan lah to be precise ya. Itu sekitar April aku tuh baru mulai ngonten tentang keuangan gitu, kan ada bobot tentang asuransi, investasi, terus juga saham juga, dan hal-hal semacam itu. Ternyata banyak juga loh peminatnya gitu, sampai akhirnya dari April tuh sekitar 3-4 bulan tuh ternyata banyak juga nih yang subscribe. Bahkan dalam 4 bulan tuh aku dari 10.000 sampai jadi 200.000 subscriber gitu. Itu kan menurutku waktu yang cukup singkat juga, dan kayak di sini aku ngelihat juga ternyata anak muda kita nih ternyata banyak juga yang seneng konten-konten beginian. Jadi ya udah, aku sambil bikin sambil kerja juga di industri kayak gini kan nyambung juga ya, kayak investasi personal sama di korporasi gitu. Baik, menarik ya. Jadi mungkin teman-teman nih yang belum subscribe atau yang belum follow, ada di Instagram, ada juga YouTube ya. TikTok juga ada. Ya. TikTok juga ada gitu ya. Jadi lengkap tuh ya di semua platform gitu ya. Teman-teman bisa ikuti. Kak Randy pasti banyak inspiratif sekali gitu ya. Please. Mungkin kita banyak dapetin berbagai macam financial literasi lah dari situ. Nah, kira-kira kalau untuk saat ini kan tadi Kak Randy sempat mention juga ya,
berkecimpung di dunia venture capital. Seperti yang kita tahu juga Indonesia ini banyak sekali gitu kan ya startup baru yang memang baru bermunculan ya semenjak COVID gitu kan ya, banyak startup yang memang butuh funding. Nah kira-kira untuk Kak Randy sendiri biasanya projectnya untuk funding startup tersebut tuh kira-kira dalam fase apa sih Kak? Dan kira-kira apa sih yang membuat startup tuh menarik bagi venture capital gitu? Karena mungkin teman-teman investor juga ada yang ingin mencoba untuk jadi CEO baru gitu kan ya. Oke, jadi kalau dari segi ini ya berarti ya tesis investasi gitulah kita ngomong ya. Jadi kalau aku di grup di company ini nih kita bagi dua. Jadi ada investasi buat perusahaan-perusahaan yang tech base gitu, sama investasi ke perusahaan-perusahaan yang bisnisnya kita nyebutnya evergreen lah, atau bisa sustainable jangka panjang gitu ke depannya. Nah yang cukup menarik kalau di bisnis-bisnis evergreen ya, kita kan biasanya masuk ke sektor-sektor kayak makanan, minuman, terus juga kayak pertanian, perkebunan gitu juga ada lah. Nah kalau di startup nih memang cukup unik sih kalau aku bilang, karena kan kita tuh mainnya di valuasi ya kebanyakan ya, karena yang namanya startup tuh kan erat kaitannya lah dengan istilahnya tuh kayak growth game gitu lah, valuation game dan semacamnya. Itu emang menurutku ada sih seninya tersendiri, di mana kayak kita ngejar tuh ya buat pertumbuhan cepat, valuasi cepat, ada investor masuk datang baru itu kan baru exit plan dari situ. Dan kalau aku bilang startup di era sekarang nih, aku sih agak-agak ini juga ya, agak-agak ini my unpopular opinion ya. Jadi aku tuh dari dulu startup aku agak-agak gimana gitu ya dengar istilah startup lah ya, karena menurutku bisnis yang bagus itu bisnis yang memang awalnya tuh orientasi harusnya udah profit aja. Bahkan lu pun kalau mau dari awal udah nargetin bisa cuan tanpa harus punya investasi yang besar duluan tuh sebenarnya bisa aja, tinggal tergantung caranya gitu loh. Jadi ya begitulah kira-kira lah perjalanan di startup sama di bisnis-bisnis kayak gitu kalau dari company sih. Baik, itu tadi pengalaman Kak Randy juga. Jadi pernah untuk yang di private equity, venture capital, pernah juga yang di beberapa instrumen investasi gitu yang udah listing gitu ya kayak. Nah Kak Randy mungkin bisa di-share juga nih pengalaman investasi. Kalau untuk investasi di pasar modal tuh kira-kira udah berapa lama sih Kak? Mungkin bisa di-share. Oke, jadi aku tuh mungkin aku tuh baru investasi tuh, aku belajar tentang personal finance tuh udah mulai tuh semenjak 2013 lah, 2012-2013 lah, itu aku baru mulai intens banget. Nah di situ aku sadar kalau instrumen investasi pada saat itu ya, apalagi di Indonesia itu masih sangat sedikit lah, terbatas lah aku bilang. Itu ya paling kalau nggak saham, reksadana gitu kan. Ya walaupun kayak Bitcoin gitu juga ada lah zaman-zaman dulu, cuman kan belum booming amat. Nah di situ awalnya tuh aku juga bekerja sebagai, ya percaya nggak percaya, aku jadi timnya Bandar gitu juga, Rati, kalau kamu juga, tahu. Ya. Ini gitu. Biasanya kalau udah ngomongin seperti ini tuh teman-teman langsung kayak gedein volume. Pengen tahu tips and triknya kayak gimana gitu kan ya. Iya, jadi aku sempat ikutan itu, kalau kamu tahu dealer-dealer yang masuk-masukin orderan, market maker gitu kan. Nah itu aku sempat masuk gitu, jadi kurang lebih aku ngerti lah gimana cara mereka ini beroperasi dengan strateginya masing-masing gitu kan, ada polanya juga masing-masing, tiap ini kan juga beda. Nah intinya sih aku mulai investasi di situ, mulai investasi saham, tapi makin lama makin kesini aku juga sadar kalau yang namanya investasi tuh harus sesuai dengan fase hidup. Kalau aku lihat ya, misalnya ya kalau di fase aku sekarang, aku baru punya anak gitu ya, anakku umur 4 tahun, itu pasti akan beda sama anak-anak muda yang istilahnya belum nikah gitu, masih ngejar karir banget. Nah itu pasti mereka akan cenderung lebih agresif lah dibanding aku. Karena waktu itu kan aku juga sempet ini nih, tadi kan kita sempet cerita ya tentang si Bro Andri tuh, gimana dia tesisnya tuh kalau investasi jadi cacing jadi naga gitu kan. Nah itu beda sama gue, karena ya kalau nanti gue jadi cacing gitu ya anak istri gue makan apa gitu loh. Jadi sekarang aku sih lebih ke arah yang konservatif ya. Amin. Oke. Jadi kalau untuk instrumen sih ya
saham, reksadana gitu-gitu ya standar aja sih, obligasi gitu-gitu. Baik, kalau misalnya bisa diporsiin, kira-kira yang paling banyak tuh porsinya di kelas aset yang mana sih? Mungkin Kak Randy bisa share. Kalau ini ya, long story short sih, aku sampai saat ini aku udah fokusnya di index fund aja. Tapi memang aku sadar gini, tiap kayak tadi aku bilang ya, tiap orang itu kan fase hidupnya beda-beda, resikonya juga beda-beda. Ini sih mungkin hal yang terkesan basic banget ya, tapi ini penting banget nih, karena aku lihat banyak nih anak-anak muda sekarang yang istilahnya tuh mereka sadar investasi itu penting gitu ya. Tapi mereka nggak tahu harus belinya gimana, caranya gimana, how to-nya gimana gitu ya. Dan mereka karena mereka nggak tahu, mereka juga nggak tahu harus beli apa, karena mereka nggak tahu juga sebenarnya kebutuhan mereka nih apa gitu. Jadi aku selalu tekenin ya, kalau kita kan lumayan sering ya, kita ada komunitas juga kayak sering ngomongin di webinar, seminar gitu. Aku selalu tekenin, kalian tuh kalau untuk invest nih ya, kalian tujuannya berapa? Kalian tuh bilang cukup tuh sampai berapa? Ada yang bilang cukup sampai 1M, ada yang bilang cukup sampai 10M, ada juga yang 100M, 1T gitu. Nah itu game-nya beda-beda kalau menurutku. Nah kebetulan aku bukan orang yang pengen bahasa Jawanya ngoyo gitu ya, yang pengen ambisius banget gitu. Menurutku at certain point ya, menurutku aku udah cukup gitu loh sampai sini. Nah menurutku sih itu penting banget sih, Rati, untuk tahu kapan kita harus ngerasa cukup sih kalau ngomongin investasi ya. Baik, tadi menarik ya teman-teman ya, tips and triknya tadi sesuaikan aja sama personal finance-nya gitu ya Kak Randy ya. Dan kalau untuk Kak Randy sendiri, kira-kira cara screeningnya tuh seperti apa sih? Misalnya mau lihat saham nih, saham yang menarik tuh yang seperti apa sih? Mungkin bisa di-share juga deh supaya bisa diikutin juga ya. Tapi tetap disclaimer ya teman-teman ya, kan semua orang punya preferensinya masing-masing. Bukan ajakan membeli ya. Betul. Oke, kalau screeningku nih ada 3 filter ya kalau kita ngomonginnya saham gitu ya, Rati ya. Jadi biasanya tuh aku selalu ngefilter saham baik yang kayak khususnya saham Indo lah khususnya, karena kan itu lokal juga ya. Kita selalu lihat pertama, laporan keuangan itu adalah hal utama kalau menurutku. Itu tuh salah satu gerbang utama buat kita tahu apakah perusahaan itu bisa dipercaya atau enggak. Karena basicku sendiri kan juga dari analis ya, analis gitu. Jadi menurutku sih laporan keuangan tuh bisa ngomong jauh lebih banyak dibanding si ownernya ngomong apa tentang bisnisnya gitu. Ya bener ya, nah itu kan filter pertama kita. Barulah nanti kita ngomongin tentang karakter si ownernya ini seperti apa. Kalau memang aku pernah beberapa kali ketemu sama owner yang dia nih businessman sejati gitulah, yang pragmatis ya. Pokoknya untung rugi, kalau untung gue jalan, kalau rugi gue nggak mau gitu kan. Tapi ada juga kan yang berkelit-kelit gitu kan ya, pokoknya kelihatannya untung padahal rugi, ada juga yang kayak gitu. Nah itu filter kedua. Sama filter ketiga ya, biasanya kalau ngomongin saham tuh kita juga harus selalu lihat flow of money-nya tuh gimana. Karena ya percuma lah kita ngomongin saham-saham bagus kalau volumenya juga nggak ada gitu kan ya. Itu juga tergantung banget sama flow money dari asing juga kayak gitu kan harus kelihatan juga tuh. Nah itu sih kombinasi dari tiga-tiganya sih kalau menurutku ya, Ratih. Kalau untuk technical gimana nih? Kalau apakah ngelihat juga gitu? Technical sih kalau aku ya itu cuma sebagai katalis ya. Maksudnya tuh asal aku tahu bisnisnya bagus, fundamentalnya bagus, ownernya juga bagus gitu. Menurutku technical tuh sebagai gerbang momentum untuk penentu kapan harus masuk, kapan harus keluar gitu. Tapi kalau emang ini kan juga tergantung sama time frame kamu kan ya, time frame teman-teman di sini apakah itu mau yang short term atau long term tuh ya beda lagi gitu loh. Makanya aku balik lagi ke kebutuhan masing-masing sih. Menarik ya teman-teman, tadi cara screeningnya tuh mungkin teman-teman bisa lihat juga laporan keuangan, flow juga gitu kan, karena flow itu penting sekali ya Kak Randy ya. Dan mungkin banyak nih teman-teman yang perlu juga nih lebih jelas lagi flow itu apakah flow investor asing atau flow misalnya investor retail dan sebagainya, mungkin bisa di-share nih kira-kira flow-nya itu dalam bentuk apa sih, apakah value transaksi juga masuk ke dalam indikasi tersebut. Kita kan biasanya ada ini ya,
flow dari yaitu asing tadi, terus juga investor lokal gitu ya, sama retail juga kan kita harus lihat nih porsi-porsinya. Nah, memang kalau aku lihat secara makronya lagi ya, kalau kita ngomongin dari helikopter view-nya, yang namanya asing ya masih king kalau di kita, karena ya kita bisa lihat lah dari pengalaman kemarin, bank-bank pada berjatuhan gitu kan. Ya kita mau ngomong apa, karena banyak asing yang keluar, banyak asing yang jual ya. Karena kita juga bergantung sama mereka, otomatis harga jatuh ya udah nggak aneh lah buat kita kan. Tapi ya ketika nanti ada cycle di mana asing ya tiba-tiba ngelihat kita jadi menarik gitu terus masuk lagi tuh ya, itu momentum kita tuh di situ nanti. Baik, jadi ya kita harus lihat tadi ya berbagai macam filter gitu ya teman-teman ya untuk menentukan satu saham tuh menarik atau enggak. Nah ini menarik nih Kak Randy, mungkin bisa di-share juga pengalaman Kak Randy itu dalam suatu saham waktu lagi cuan kira-kira pernah nggak sih sampai berapa persen, dan kemudian kalau di rugi juga kan sekarang IHSG kan lagi koreksi gitu ya, kita tahu IHSG sekarang di 6.500 ya teman-teman ya, asingnya lagi outflow year to date tuh 9 triliun ya, waduh outflow-nya cukup signifikan, banking juga lagi pada turun gitu ya. Banyak net sell juga dari tahun lalu, BRI let's say ada net sell sekitar 38 triliun gitu kan ya. Nah kira-kira pernah nggak sih Kak Randy tuh mengalami fase misalnya sahamnya turun signifikan atau sahamnya naik cukup signifikan, dan apa sih yang dilakukan? Pernah dong, pasti pernah lah begitu ya. Aku rasa tiap orang yang pernah masuk ke pasar saham pernah ya kayak gitu ya. Nah, cuman kalau aku triknya gini sih Rati. Jadi kalau kita ngomongin investasi itu kan ya nggak ada yang pasti juga lah ya kan, kita bisa bilang itu. Tapi kalau aku nih style-nya agak beda sama trader-trader. Aku dulu trader, BTW. Perspektifku dulu sempet trader, tapi sekarang karena aku udah makin dewasa ya gitu makin ya. makin dewasa gitu lah ya, bisa bilang ya kita mainnya jangka panjang akhirnya. Nah, biasanya kalau jangka panjang tuh fluktuasinya nggak terlalu tinggi, lebih terprediksi gitu loh. Jadi kalau kita lihat berita juga nggak panik-panik gitu. Dan aku akuin semua instrumen tuh punya kegunaannya masing-masing, baik untuk yang trading ataupun investing. Itu adalah gimana cara kita bisa nyampurin aja. Kalau kamu expected returnnya misalkan 20% per tahun, berarti kan kamu harus lebih agresif. Tapi kalau ternyata di bawah itu ya udah banyakin yang lebih konservatif gitu, cari aman. Tapi kalaupun tiba-tiba ada gain yang gede gitu ya, kita tetap harus self aware kali ya, kayak gitu ya. Harus nggak boleh euforia berlebihan juga, tapi kalau kalah juga kita juga ya harus yakinin diri sendiri juga ya, kayak ini pasti ada cycle gini, jadi ya wajar aja gitu. Kalau bisa dibilang di portonya Kak Randy sendiri tuh porsinya apakah misalnya let's say ada big capsnya berapa persen, mid capnya berapa persen gitu ya, small capnya berapa persen, mungkin bisa di share nih untuk yang di saham aja ya teman-teman ya. Kalau aku sih to be honest ya, aku sih sekarang nih heavily investing di saham-saham luar. Itu mostly di index fund lah aku lah. Karena memang kan fokusku sekarang kan ke diversifikasi gitu. Betul. Ya. Jadi ini sih investment tesisku ya. Mungkin ada orang juga yang bekerja dengan cara mereka masing-masing. Kan ada orang yang memang fokus banget gitu, yang kayak high risk high return atau kayak go big or go home gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Nah kalau aku nih style-nya agak beda. Aku lebih ke arah aku mau tahu formula yang pakem atau yang secure lah buat investasiku, karena ya gimana pun tuh kan duit yang gue kumpulin dong, nggak boleh sampai hilang dong. Kalaupun sampai hilang ya paling dikit-dikit lah karena ada kesalahan pasar gitu, koreksi pasar. Tapi ketika udah tahu formulanya yang bagus, nggak gampang jatuh, ya kita tinggal fokus gimana cara nyari income lebih buat supaya budget investasinya masuk lagi. Disitulah yang namanya compounding bener-bener bekerja. Jadi ya kalau kamu nanya aku invest di mana, aku mostly di index fund sih sejujurnya. Oke, tadi ya teman-teman mostly di index fund gitu ya. Nah kalau misalnya tadi kita udah ngomongin compounding gitu kan, tadi sempat di-mention juga ya Kak Randy untuk compounding. Nah seberapa magic sih compounding ini nih buat para investor? Mungkin banyak investor yang kayak lama nunggu compounding, capek gitu kan ya. Apalagi marketnya seperti ini gitu kan ya, dikit-dikit merah udah cut loss gimana mau compounding gitu kan. Kalau menurut Kak Randy sendiri ini seperti apa nih the magic of compounding ini gitu ya?
gini aku quantify ya. Percaya nggak kalau kalian cuman budget investasi 3 juta per bulan aja, kalian tuh bisa mencapai 10M dalam waktu tertentu. Nggak sampai mati lah maksudnya, tapi 10M, kenapa 10M? Karena kalau 10M ini kalian investasiin sebagai pokok investasi, let's say 10-15% per tahun tuh kalian udah bisa hidup banget. Maksudnya. Dan the magic of compounding ini yang kita suka lupa ya, terutama di anak-anak muda. Aku dulu juga anak muda, sampai sekarang pun aku juga masih anak muda gitu ya. Aku sadar kalau anak muda tuh suka nggak sabar, suka pengennya cepet-cepet gitu. Kalau bisa kemarin ya kemarin gitu, apalagi soal duit kan. Nah yang aku pelajarin tentang duit dan investasi, kalau kita suka lupa kalau kita tuh ke depan nanti akan bertumbuh juga dalam in terms of karir, in terms of bisnis. Pasti dong, kalian pasti emang nggak mau keuangannya nambah gitu kan, duitnya juga nambah. Di situ kita suka lupa kalau ada pertumbuhan, sehingga ya nanti gimana caranya supaya waktu income lu naik, gaya hidupnya juga nggak berubah. Nah itu bisa lebih cepat lagi tuh benernya. Bahkan mungkin bisa di bawah 10 tahun kalau kalian mau mencapai kayak 10M gitu. Baik, menarik ya tadi the power, the magic of compounding gitu ya Kak Randy ya. Nah pasti kan compounding ini harus diikuti sama evaluasi gitu kan. Kita harus evaluasi terus nih portofolio kita. Nah apa sih yang mungkin jadi salah satu ciri misalnya suatu saham yang kita pegang itu udah nggak layak lagi kita pegang. Apakah misalnya kita dapat return sampai sekian persen, atau mungkin dari pertumbuhan yang tiba-tiba melanda, nggak ada growth dan sebagainya, mungkin bisa di-share. Oke, saham yang nggak layak lagi untuk dikoleksi evaluasi gitu ya. Lah kita punya portofolio gitu. Kalau aku ngelihatnya tuh selalu dari alokasi aset ya, maksudnya portfolio secara keseluruhan. Misalkan aku ya, di portoku itu kan ada macam-macam juga ya instrumen. Nah instrumen ini nih ada namanya korelasi antar aset, di mana itu menghasilkan return dan resiko tertentu. Maksudnya intinya kalau kombinasi dari asetnya ini benar, kita tuh bisa dapat return maksimal, tapi resikonya minimal banget kalau korelasinya benar. Nah hubungannya sama saham-saham yang nggak layak dikoleksi, biasanya sih aku ngukur dari korelasi itu. Jadi misalkan kalau ternyata di saham yang dikoleksi ini percampurannya, kombinasinya gitu nggak menghasilkan return yang aku harapkan gitu ya, di secara historikal lah 1-2 tahun belakangan ya, biasanya aku langsung ganti tuh, entah apapun alasannya lah. Karena di satu sisi aku juga setuju sih, ada juga orang yang bilang gini, jangan terlalu fanatik sama satu instrumen. Tuh aku setuju banget tuh, karena gimana pun ini ya, kalau menurutku sendiri ya, yang namanya investasi atau namanya money management itu kan tujuannya buat growing your money ya. Nah itu kita nggak bisa tuh fanatik sama satu aset aja. Kalau aset itu ternyata nggak in our favor gitu ya, mau gimana ya, kita kan harus pindah gitu kan, gitu sih. Nah kalau misalnya tadi mungkin disebutin juga ada obligasi gitu kan ya, kemudian ada reksadana. Nah kira-kira kondisi saat ini tuh better mungkin kira-kira rebalancing portofolionya dari beberapa macam kelas aset, mungkin bisa di-spill nih Kak Randy, kira-kira berapa persen sih yang cocok lah sama kondisi yang seperti ini gitu ya, di tengah banyak also di instrumen keuangan kita. Oke, kalau ngomongin ini ya, ngomongin sekali lagi helikopter view ya, kita kan ngelihatnya juga nggak boleh spesifik ke satu area gitu aja, karena bisa-bisa kita malah kehilangan gambaran besarnya ya kan. Nah kalau menurutku untuk saat ini, at least yang bekerja buat aku ya, itu ya kita bisa lihat lah saham-saham, misalkan kayak saham-saham luar gitu, mereka memang historikalnya panjang. Tapi memang kalau di negara berkembang returnnya tuh bisa lebih besar karena ya resikonya juga tinggi gitu kan. Kalau ngomongin rebalancing, buat aku sih karena kondisi Indonesia juga masih, istilahnya pemerintahannya juga masih baru gitu ya, terus juga kayak ya US kan tetap jadi negara superpower gitu ya, bareng-bareng China juga. Kita sangat bergantung sama geopolitiknya mereka juga, makroekonominya mereka. Jadi kita juga tetap harus lihat ke situ, dimana ya
aku sih akan tetap dengan rebalancingnya tuh ke index fund yang aku lakuin sekarang, sama kalau emang mau sedikit lebih agresif atau jaga nilai aset mungkin bisa sedikit ke kayak kripto gitu juga boleh lah kalau aku. Oke. Kalau misalnya ke saham langsungnya, misalnya seperti kayak yang sekarang lagi perform gitu ya, kita lihat kan di US kan ada beberapa saham tech gitu kan, ada Google, ada Meta dan sebagainya. Nvidia dan semacamnya. Nvidia yang kemarin sempat turun ya, hampir 20% karena ada DeepSeek. Nah kira-kira seperti apa tuh kalau misalnya langsung ke pilih sahamnya gitu ya, kira-kira sektor apa sih yang menarik? Kalau ngomongin sektor ya, karena aku tipe yang suka sama jangka panjang ya, aku tuh pasti nyarinya sektor-sektor yang pasti dibutuhin sama kita buat hidup. Itu yang sektor-sektor evergreen lah. Kalau di kita tuh kayak ya batu bara gitu-gitu. Terus juga ada kayak pangan tuh, processing food gitu juga ada. Terus juga kayak rasanya sih kalau listrik aku belum tahu ya. Aku masih wait and see juga sih kalau untuk energi ini ya. Ya intinya sih ada beberapa sektor kayak itu tadi sih, kayak kalau menurut aku ya, ini ngikutin kebijakan aja sih ke arah mana. Karena ini akan sangat berhubungan sama flow-nya itu tadi, flow money. Baik, menarik ya teman-teman. Tadi sektor kalau di US ya kita lihat sektor teknologi masih inilah perform gitu kan ya. AI juga baru mulai baru-baru ini kan ya teman-teman ya. Lately juga baru tahun 2020 ya, zaman-zaman COVID tuh AI baru muncul baru gitu booming kan lah ya. Jadi harusnya lifespan-nya masih panjang gitu kan ya. Kalau misalnya di Indonesia nih, mungkin teman-teman juga nungguin. Kalau di Indonesia tuh nggak mungkin kan kita di sektor tech juga, karena kan ya seperti kita tahu untuk sektor tech memang beberapa tahun terakhir memang cukup landai gitu ya. Untuk pergerakan sektor kira-kira seperti apa nih? Kalau untuk di Indo? Untuk tech apa? Untuk di Indo kira-kira sektor yang menarik? Aku sih masih ke arah media ya kalau aku ya. Media, terus ya kalau kalian mau ngumpulin yang sustainable kayak dividen gitu ya pasti batu bara tuh juga masih gede lah. Ya, kita fokus ke cuan sih ya, bukan kayak ke ke sektor instrumen apa gitu jadi sih. Jadi melihat yang di mana yang paling menarik gitu ya. Ada gula, ada semut biasanya. Kita semutnya ya. Ya, semoga kita semut yang paling awal lah ya, supaya nggak kebagian turunnya doang gitu ya. Udah keburu habis gulanya, nanti pas udah kesana ya udah habis ternyata nggak kebagian. Oke deh, tadi ya karena kalau kita lihat tuh sekarang tuh lagi zaman atau lagi mendekati musim-musim dividen, RUPS gitu ya Karen ya. Mungkin teman-teman bisa pantau tuh emiten-emiten yang secara historis memang bagian dividen. Nah itu juga masih menarik. Nah karena kita udah ngobrol panjang kali lebar dari venture capital, industri, kemudian kita juga ngomongin instrumen investasi, nggak cuma saham, ada obligasi juga, tadi ada saham US juga, saham Indo, reksadana, jadi memang macam-macam. Nah mungkin ini kita minta closing statement nih dari Kak Randy ya, dari Muda Bebas Keuangan. Jadi mungkin bisa di-share nih closing statementnya buat teman-teman investor ajaib. Oke, nggak apa-apa ya. Boleh. Sedikit ya. Sampai besok tapi jangan. Besok tapi jangan. Jadi kalau menurut risetku nih ya, anak-anak muda termasuk aku ya, termasuk kita nih, kita tuh sangat ada satu masalah besar yang harus kita selesaikan dalam waktu menengah sampai panjang. Itu namanya masalah generational wealth atau gap kekayaan antar generasi. Ini kalau nggak diselesaikan ini bisa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Nah, gimana caranya kita nyelesain kayak gini? Salah satu, kita punya beberapa senjata. Satunya investasi yang benar, cari instrumen yang sesuai. Terus ya percuma lah investasi, nggak punya budget investasi juga percuma ya, berarti ya kayak berarti itu. Yang penting ada uangnya dulu ya. Uangnya penting, tapi kan ada juga istilah gini, keeping money is more important than making money. Itu juga benar tuh kalau menurutku, karena kalau dari hitung-hitungan ya, kalau kita rugi 90% tuh kalau nggak salah kita butuh 900% buat balik modal. Instrumen mana yang ngasih 900% gitu kan. Jadi jadi kita ada beberapa pilihan ya. Satu making money, dua managing atau keeping money, sama yang ketiga tuh ngewarisin uang nih. Ini nanti PR-nya ada masing-masing. Tapi kalau buat kita lah, aku lihat tuh ya kita bisa fokus di making money sama si keeping money ini dulu sih, supaya ya nantinya kalau kita masing-masing punya keturunan gitu atau pas mau pensiun enak gitu ya udah, kita nggak terlalu mikirin duit lagi dan bisa
fokus ke hal-hal yang sebenarnya lebih penting lah dalam hidup. Itu kalau tesis aku. Baik, thank you nih Kak Randy udah sharing sama teman-teman investor ajaib. Gak kerasa kita udah di penghujung podcast ini gitu ya. Dengan tema kita bijak investasi ala investor muda ya. Karena kan muda bebas keuangan gitu ya teman-teman. Mungkin Kak Randy juga mau share nih kira-kira untuk ya mungkin teman-teman juga bisa langsung aja ya ke YouTube-nya Kak Randy gitu kan ya. Di situ pasti banyak banget insight yang teman-teman bisa dapetin. Kira-kira itu aja dan Cuan Talks kita di hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa di Cuan Talks selanjutnya. See you. Thank you.